Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MGM dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat ya, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Uce ya. Ada yang kenal? Oh ya, udah terkenal Uce ya. Penulis dari Menjemput Jodoh Mulia. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini teman-teman nih sudah tidak sabar Uce. Sejak launching itu, Masya Allah, video klip perdana Menjemput Jodoh Mulia ini responnya sangat luar biasa. Komennya udah 300 lebih Uce, hanya dalam waktu beberapa hari ya. Komen-komennya itu soal liriknya terutama baper Uce. Apalagi ya, baper. Menyentuh. Wah, itu menyentuh. Terus dalam itu tuh yang saya ingat nih, baper, menyentuh, dalam. Nah, ini para sahabat MGM nih mungkin kepo ya. Kenapa sih Uce bisa menulis lirik sedalam itu? Maksudnya apa? Nah, mungkin langsung saja Uce nih. Kenapa Uce memberikan judul Menjemput Jodoh Mulia? Oke, terima kasih Ajaka. Masya Allah. Ini menyapa sahabat MGM semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, positif, dan selalu menebar manfaat. Insya Allah. Tuh, dengar Uce baru sebentar aja udah kerasa ya, yang ngantuk langsung melek ini di rumah Uce. Dari kata-katanya itu penuh energi. Bahkan ada Ustaz ya, yang lihat dari komennya, dari Aceh itu udah pengen langsung minta jodoh Uce. Ya Masya Allah, ini saking powerfulnya lirik yang dibuat Uce. Nah, kembali ke soal lagu tadi Uce ya, kenapa sih judulnya itu Menjemput Jodoh Mulia bukan yang lain gitu? Baik, jadi memang lagu Menjemput Jodoh Mulia ini secara intisari adalah semangat seorang laki-laki, seorang ikhwan untuk menjemput jodohnya. Tapi dia ini belum jelas dengan siapa, dengan orang mana, siapa namanya. Ini memang masih belum jelas. Tetapi ada barometer yang sering disampaikan guru mulia Buya Yahya itu, bahwa harus ada kriteria yang jelas. Artinya belum jelas siapa, tetapi yang penting ada kriteria yang jelas. Oh, bukan fisik terlebih dahulu ya, berarti. Ada kriteria, harus berakhlak yang baik, harus menjaga syariat, termasuk takut sama Allah dan sebagainya. Di mana kriteria-kriteria ini seperti yang disampaikan oleh guru mulia, harus disambungkan dengan Allah, harus disambungkan dengan Rasulullah. Seperti itu. Jadi ada kriteria-kriteria. Oh, makanya berarti di video klip itu nepuk-nepuk jok itu maksudnya begitu, ya. Jadi kebanyakan kan mungkin dikiranya ya menjemput itu orangnya udah ada kayak gitu. Berarti dia tuh nepuk-nepuk emang belum tahu siapanya ya, gitu. Memang belum tahu, hanya menginginkan sosok yang seperti ini, misalkan akhlaknya yang baik, di dalam lirik itu kan terjaga, kemudian masih rahasianya masih tertempa, begitu. Jadi memang hanya Allah yang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu persiapan itu. Oh gitu. Tidak harus diperjelaskan dan sebagainya. Nah, kemudian si pemuda ini atau si ikhwan ini punya niat yang baik untuk menyempurnakan separuh agamanya, begitu. Kemudian setelah punya niat, dia punya tujuan yang baik. Punten Uce, kan banyak nih punya niat baik, tujuan yang baik nih. Tapi dia tuh udah tahu orangnya. Saya tetap niat pengen menikahi kamu, tapi dia japri Uce. Ya, itu gimana Uce? Maka hadirnya Menjemput Jodoh Mulia ini mudah-mudahan bisa mewarnai seperti yang selalu dipesankan guru mulia Buya Yahya. Bagaimana niat yang baik, punya tujuan yang baik, tetapi dilalui dengan cara yang baik. Oh, cara yang baik nih teman-teman. Penting. Jadi cara yang baik harus ada Uce ya? Harus Kalau sesuai tidak dengan baik, niatnya jadi tidak akan nyampe tujuan. Oh, gitu.
Siap, Ingat siap, siap. apa yang disampaikan Guru Mulia Buya juga, bahwa bangunlah cinta di atas pernikahan. Oh, Bukan membangun pernikahan di atas cinta. oh gitu. Ya, artinya ini harus benar-benar dipegang oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bangun cinta di atas pernikahan. Iya. Tapi kesannya kok kayak ini ya, Cek. Mohon maaf, kayak nyari kucing dalam karung nggak Oh, sih? enggak, maka di sini ada apa namanya, mungkin sahabat-sahabat MGM semua bisa meminta tolong dengan ustadz dan ustadzahnya atau sahabat, tetapi ustadz dan ustadzahnya ini dan sahabat ini yang membantu tentang pernikahan ini harus amanah. Amanah. Nah, begitu. Itu kata Maka termasuk di dalam MGM sendiri ini tujuannya adalah untuk itu. Oh, Begitu, oke. untuk Sebentar, membantu. Sa. Ini jangan langsung dibuka nih. Nah, oke, itu bikin biar sahabat MGM semua penasaran. MGM nanti seperti apa? Oke. Kita kayaknya lebih enak langsung per lirik boleh nih ya? Boleh, Uce ya. bangga. Jadi karena setiap kata-kata itu Uce pernah bilang nih, setiap kata-kata itu energi. Jadi dengan judul menjemput aja itu hasil perenungan yang luar biasa, tidak kata-kata yang lain. Oke. Ini buat teman-teman ya, sahabat MGM yang misalkan tiba-tiba mampir ke video ini ya, jangan diterusin dulu. Nah, nonton dulu video klipnya ya, di atas kalau muncul atau di deskripsi. Nanti kalau udah nonton video klipnya baru nyambung ya. Tapi kalau udah nonton, pantengin terus sampai selesai. Oke. Pertama, oke, kita ngasih tantangan dulu nih. Kayaknya Uce harus nyanyi dulu deh, Uce. Aduh. Gimana, Uce? Uce harus mau, ya sahabat ya. Ya. Maka dari itu kita menunjuk Jaka untuk nyanyi itu kenapa? Karena nggak mungkin kita nyanyi. Oh. Suaranya terlalu bagus. Oh gitu. Tapi memang ada di situ Part yang paling disukai. Part yang paling disukai itu salah satunya adalah ku semangat. Oke. Ku semangat menjemput. Ku semangat berjuang untuk Oke. menjemputmu. Nyanyi Uce, sepakat ya. Coba Uce nyanyiin, nggak apa-apa. Ya. Ya itu aja. Jadi Biar semua tahu Uce. ku suara Uce. semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Ulangi. Saya tadi lagi ketawa. 1, 2, 3. Wah, ini jadi saya nyanyi nih. Oke. Nanti insya Allah Ajaka lebih dari hati menyampaikannya. Amin, insya Allah. Ini kalau liriknya tidak positif, tidak ditulis Uce, belum tentu bisanya seperti itu, sahabat ya. Ini liriknya luar biasa. Makanya kita bedah nih setiap katanya. Yang baris pertama, aku yang selalu berharap, engkau yang kan ada di sampingku. Jadi dia udah berharap itu. Itu boleh nggak berharap seperti itu, Cet? Nah, ini adalah sebuah harapan. Tadi saya katakan tadi ada seorang laki-laki berharap engkau yang ada di sampingku. Tetapi tadi belum jelas siapa dan dari mana dan sebagainya. Tetapi hanya berharap engkau yang itu kan ada nanti kata-kata selanjutnya, bait-bait selanjutnya itu dijelaskan. Iya. Engkau yang ada di sampingku itu harus bagaimana? Begitu. Ada kriteria yang harus sudah ada tertantap di dalam pikiran. Oh, si jadi Ikhwan bukan ini. berarti aku harus ke si A dikejar, tapi kriterianya. Kriteria. Nanti itu mah mau si A, mau si B, mau si C, Gak masalah. nggak masalah. Pokoknya patokannya kriterianya. Oh, Dan satu lagi, kriteria ini tidak hanya kriteria secara makna ya, tetapi kriteria secara harus tersambung dengan Allah, harus tersambung dengan Rasulullah begitu. Jadi lebih ke mementingkan begitu. Jadi tidak hanya sekedar wajah atau sekedar profesi atau jenjang karir dan sebagainya, tidak hanya sekedar itu. Tapi memang benar-benar kriteria yang seperti dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Lanjut Uce nih. Aku yang selalu merindu, engkau yang aku tuju. Berarti bisa ya merindu juga ya Uce? Iya, tidak ada masalah. Berarti ini tuh hampir sama dengan yang tadi ya, merindu pertama, iya. kriterianya ya. Oke. Berikutnya, engkau yang masih terjaga dalam rahasianya. Ini maksudnya gimana? Iya, tadi kan Engkau kan udah tahu gitu. Iya, engkau kan yang masih terjaga dalam rahasianya. Artinya belum masih rahasia. Ini rahasia Allah ini, gitu. Tapi saya yakin, saya berharap orang yang terjaga. Terjaga dari mana? Terjaga dari pergaulannya, terjaga dari pelanggaran-pelanggaran syariat dan sebagainya. Artinya seseorang ini dimanapun asalnya, dari manapun, tapi dia
terjaga dari keluarga yang baik, dari lingkungan yang baik, dan dari komunitas yang baik. Kenapa bisa yakin engkau tuh masih terjaga? Ya karena fokus kita adalah mempersiapkan diri tadi. Kitanya menjaga Kita memantaskan diri, mempersiapkan dapat. diri. Iya. Jangan sampai kita berenergi yang tidak baik, kemudian berharap energi yang baik. Maka untuk kita berharap energi yang baik, dalam hal ini adalah calon pasangan yang baik, maka kita pantaskan diri dengan energi yang sama. Frekuensi yang sama, kita harus baik. Pantas enggak nih kalau saya misalkan berharap wanita seperti ini sementara saya masih begini-begini. Nah, jadi tugas kita adalah memantaskan diri, mempersiapkan diri dan memantaskan diri. Berarti memang engkau yang masih terjaga dalam rasa itu menginginkan itu dan dia pun benar-benar menjaga dirinya. Iya, gitu, menjaga diri. Guru mulia Buya Yahya bahwa beliau pernah menyampaikan bahwa perempuan itu, wanita itu seperti mutiara. Mutiara. Iya, tapi bukan mutiara. Ini hanya mengibaratkan bahwa perempuan itu seperti mutiara. Tahu mutiara? Tahu. Ketika kita ingat mutiara, maka perlu dua hal yang perlu kita ingat. Pertama adalah cara menjaganya dan cara mendapatkannya. Kalau kita pengen mendapatkan mutiara, itu mutiara letaknya di mana? Laut. Ya, letaknya di laut dan di dasar laut. Iya. Nah, cara mendapatkannya, kita harus bisa berenang. Kita harus bisa menyelam. Dan kita harus punya jam terbang menyelam biar memenuhi syarat menyelam. Oksigennya harus cukup. Jadi oksigennya cukup dan sebagainya. Tidak lepas dari itu, taruhannya apa? Nyawa. Itulah untuk mendapatkan mutiara. Saya mulai kelengan saat ini. Kayaknya belum makan. Ingat laut, ingat. Saya tuh suka seafood, Cek. Jadi ngomongin laut tadi saya mulai kok ke arahnya kemana gitu. Karena saya udah mulai lapar Ucen ya. Jadi ingat laut, ingat seafood. Saya tuh suka banget seafood Ucen ini. Kebetulan kita itu sekarang ada di Hajimul Seafood. Nah, ini letaknya di Cirebon. Jadi buat sahabat MGM semuanya, kalau mampir ke Cirebon ya, itu pastikan mampir ke Jalan Kalibaru Selatan nomor 39 Cirebon. Hajimul Seafood pusat. Di sini legend banget nih seafoodnya nih, legend. Nomor 1 Indonesia ini, Masya Allah ya. Ada kepiting, saus tiram, udang bakar. Pokoknya dinasti kelautan lengkap semua di sini. Masya Allah, lengkap. Wah, luar biasa ini. Lengkap banget. Makanya nanti pastiin teman-teman mampir ya ke Hajimul Seafood di Jalan Kalibaru Selatan nomor 39 Cirebon dan rasakan legendnya, buktikan legendnya, pastikan ajak keluarga dan rekomendasikan ke teman-teman terbaiknya. Jadi buat teman-teman yang mampir ke Cirebon ini ke Hajimul Seafood jangan khawatir, tempatnya luas ya, tempatnya luas, nyaman, ada tempat sholat. Kemudian pokoknya kalau untuk ajak satu RT cukup ya, jangan khawatir soal tempat. Di sini rasa enak, tempat nyaman dan pelayanan luar biasa. Gitu Uce. Ya. Berarti tapi tetap ini makannya nanti ya. Ya, nanti ini diselesaikan dulu ini. Oke Uce. Kembali ke soal mutiara. Oke, bismillah, kuat. Jadi kuat ya makannya nanti ya. Kuat sih. Dikuat-kuatin. Jadi memang begitu. Cara mendapatkan mutiara itu harus sebegitu perjuangannya. Gitu. Dan demikian juga wanita, jangan mudah gampangan. Cara mendapatkan wanita, wah ini ada wanita solehah, bagaimana cara mendapatkannya? Harus melalui, wah ini harus saya datang ke orang tuanya, dan saya datang itu nggak sendirian, harus bawa sahabat yang baik atau dengan ustadz atau dengan ustadzahnya atau dengan keluarganya, begitu. Tidak hanya kita ketemu di seorang muda-mudi, ketemu di pinggir jalan, kemudian Neng, aku padamu, kemudian langsung. Nah ini emangnya kita kelas-kelas SMS. Oh, yes. Kita harus marah. Ketika ada laki-laki yang bilang, Neng, aku padamu, kita harus marah. Emangnya kita kelas-kelas SMS, kelas WA. Kalau ada yang chat nih, misalnya si akhwat atau lagi tiba-tiba yang chat. Ya, kalau memang dia punya niat yang baik, punya niat yang tulus, dan dia benar-benar mencintai karena Allah, niat karena Allah, nggak mungkin dia akan mengajari maksiat. Nah, kalau orang ngajak keluar nih, ayo kita makan bareng dan sebagainya, itu kira-kira melanggar syariat nggak? Melanggar kan? Nah, kalau cinta, kenapa menjerumuskan ke hal yang maksiat? Maka ini perlu ditanyakan, apakah benar-benar cinta yang tulus atau memang hawa nafsu? Nah, karena beda tipis di sini.
Itu cara mendapatkan mutiara. Kemudian cara menjaganya. Oh iya, menjaganya tadi. Nah, cara menjaganya, Ajaka tahu mutiara. Tahu. Menjaganya itu pasti kalau ingin tahu mutiara, maka dia akan ditaruh di dalam kotak. Kotaknya dikunci, kotaknya ditaruh lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya ditaruh di kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. Wah, dikunci lagi. Rumahnya ada ada gerbang, gerbangnya dikunci. Ada satpamnya lagi. Wah, lengkap banget. Itu cara menjaga Wah, keren. Dan layaknya seorang sahabat mulia, yang khususnya para akhwat semua, layaknya tempatkan diri kalian seperti itu. Jadi betul-betul mendapatkan kalian harus penuh perjuangan, kemudian menjaga diri kalian harus benar-benar dijaga begitu. Karena apa? Sahabat semua, terutama yang akhwat, kalian mulia dan dimuliakan sama Allah. Maka memuliakan itu dimulai dari diri sahabat sendiri. Kalau kita nggak memuliakan diri kita, nggak menjaga diri kita, bagaimana orang lain mau menjaga? Gitu. Itu poinnya, sahabat. Masya Allah. Kita lanjut, Cek, nih ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini belum sampai bawah lagi ya. Ini lebih dahsyat lagi nih. Engkau yang masih tertempa, hanya kau yang selalu kudamba. Baru denger nih, dari lagu yang saya dengerin, tertempa itu baru denger. Ya, artinya inilah harapan yang aku tuju adalah, atau yang aku damba adalah engkau yang tertempa. Tertempa dalam hal apa? Mungkin dari tadi tertempa dalam pergaulannya, mungkin saat ini dia masih tertempa dalam mungkin sedang belajar atau sedang pesantren di mana, atau dengan masih dengan keluarganya. Jadi begitu, tertempa untuk belajar yang baik. Oh iya. Gitu. Tertempa maknanya begitu, makna luas. Tentang mempersiapkan diri. Iya, mempersiapkan diri. Mungkin bisa jadi dia masih menjadi santri, atau masih menjadi mahasiswa, atau masih menjadi berkarir begitu. Tetapi disitulah ditempa di lingkungan yang baik, dengan keluarga yang baik. Oh gitu. Tertempanya di situ. Oke, Masya Allah. Jadi begitu, sahabat. Jadi tertempa itu maknanya luar biasa, Uce. Iya. Bener-bener sedang Allah persiapkan, ya. Ibaratnya mungkin kayak yang disampaikan Uce tuh, kalau cangkir itu kan dulunya ditempa tuh dari tanah, dibakar. Kalau tanah di luar mah murah ya, Uce ya. Tapi kalau udah jadi cangkir tuh, kata Uce, jadi sesuatu yang mahal. Dan Masya Allah. Jadi mungkin sahabat juga, ini boleh ya, Uce ya, anak-anak SMP gitu kan menyanyikan lagu ini kan nggak apa-apa kan. Dalam artian dia nggak mesti sebuah mau nikah aja. Untuk gitu. sebuah semangat. Gitu, bahwa kalau kita mencari pasangan tuh harus begini. Kriteria yang jelas. Dan kriteria ini tadi harus baik, dan kriteria yang baik itu adalah disambungkan tadi dengan syariat, dengan Rasulullah, dengan Allah ridho bagaimana. Begitu. Gitu. Jadi meskipun sahabat semua nih misalnya masih SMA gitu kan, masih jauh tuh nikahnya, Uce. Berarti dia menginginkan jodohnya pengen ketika SMA tuh seperti apa. Oh, mungkin ikut rohisnya atau kajian gitu kan, menjaga tidak pacaran gitu kan. Jadi dia juga tidak pacaran, berarti itu, Cek. Jadi tidak harus pas nyanyi lagu ini harus mau nikah gitu kan. Iya. Tidak harus. Jadi menempa itu memang sejak jatuh cinta itu berarti ditempa ya, Cek ya. Kemudian biarkan Robku jadi saksi, ku persiapkan diri. Gimana nih, Cek nih? Robku jadi saksi, ku persiapkan diri. Jadi ketika kita mempersiapkan diri, atau ketika kita berharap kepada pasangan kita nggak usah berpikir tentang dengan siapa, kemudian harus sama dia dan sebagainya. Nggak perlu memikirkan itu. Tapi sekali lagi adalah kita fokus kepada persiapan diri kita ini. Persiapan diri kita, kemudian memantaskan diri kita, dan tidak perlu semua orang tahu atau si dia tahu dan sebagainya. Biarkan hanya Allah yang tahu. Berarti kalau misalkan nih, saya masih kelas 3 SMA, aku tuh memantaskan diri buat kamu sampai jumpa 5 tahun lagi, itu berarti? Nah, itu kurang cantik gitu. Itu ya? Jadi lebih ketulusan itu ada di dalam hati. Meskipun dia nggak tahu, tetapi biar Robku yang tahu, biar Allah saja yang tahu bahwa saya mempersiapkan diri
dan pasrahkan semua sama Allah. Dan pada akhirnya nanti Allah akan membimbing selangkah demi selangkah. Ketika kita layak untuk perempuan macam ini, maka Allah akan pertemukan itu. Mungkin dengan dibantu dengan keluarga, dibantu dengan ustadz atau ustadzah atau sahabat. Tentunya sahabat yang amanah dan sebagainya. Dan maka tadi seperti yang disampaikan Guru Mulia Buya Yahya itu, bahwa bangunlah cinta di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Itu maknanya ya begitu. Kita nggak perlu seneng duluan sama si dia, atau jatuh cinta yang sampai melanggar syariat, nggak perlu. Tetapi benar-benar kita fokus kepada persiapan diri kita. Dan ketika kita mempersiapkan diri, cukup biar Allah yang tahu. Oh, dahsyat sekali, Masya Allah ya. Oke, Masya Allah. Kita selanjutnya nih. Untuk menjemputmu dengan segala cinta penuh arti. Nah, ini menjemputmu dengan segala cinta penuh arti nih, Cek. Masya Allah. Ini iya. Sekali lagi, setiap kata yang kita pilih itu benar-benar kita pilih kata-kata yang berenergi positif. Kemudian yang menyalurkan atau menyalurkan energi yang positif, dengan harapan kita membuat lirik ini dari hati, mudah-mudahan akan nyampe ke hati. Hati siapa? Hati sahabat-sahabat MGM semua. Masya Allah. Begitu. Oke. Kemudian tadi masalah lirik menjemputmu dengan penuh cinta penuh arti. Artinya di sini tidak hanya sekedar aku cinta padamu, bukan begitu. Aku sayang padamu, tidak hanya segitu. Tetapi cinta yang berarti, cinta yang bagaimana? Cinta yang mampu dirasakan. Cinta yang mampu membawa manfaat kepada pasangan kita. Cinta yang benar-benar bisa dirasakan ketulusannya. Yakni apa? Cinta karena Allah. Kita mencintai pasangan kita, kita mencintai istri kita, kita mencintai suami kita, mencintai tulus karena Allah. Jadi bukan sekedar cinta hawa nafsu. Kalau menjemput dengan motor, nonton, ya, itu dengan cinta kadang-kadang. Maka itu tadi dikatakan bahwa niat yang baik harus dilalui dengan cara yang baik. Jadi tidak hanya cukup tujuan baik, niat baik, tapi caranya nggak baik. Ya. Sekarang banyak sahabat-sahabat semua di luaran sana. Makanya mudah-mudahan dengan apa yang Allah mudahkan untuk kami, untuk tim MGM ini, untuk kita maksimalkan dengan membuat lagu, dengan membuat lirik yang bagus, dengan lirik yang positif. Harapan kita adalah bisa menebar manfaat, gitu. Amin, amin. Paling tidak bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Amin, amin. Dengan apa yang Allah mudahkan. Dengan kita dikasih ilham, bikin lirik yang bagus, mudah-mudahan kita tularkan ke sahabat, ada manfaatnya di situ. Di dalam menjemput jodoh ini, di dalam menjemput pasangan ini, harus benar-benar bagaimana kita jangan ada pelanggaran syariat di situ. Jangan ada pelanggaran syariat di situ. Semuanya pasti ada jalannya di situ. Benar-benar cara itu menentukan semuanya. Ya, jadi niat yang baik, punya tujuan yang baik harus dilalui dengan cara yang baik. Cara yang baik untuk menyempurnakan. Seperti di dalam klip itu kan, si yang diperankan sangat cantik, sangat bagus sama Ajaka. Oh, ini. Jadi seorang pemuda ini punya niat yang baik, pengen menyempurnakan separuh agamanya, begitu, dengan mencari pasangan yang baik. Kemudian dia fokus kepada memantaskan diri. Impian-impian apa? Dia mencari kerja, kemudian setelah ketemu, kemudian setelah ketemu itu, kemudian dia punya cara menjemput jodoh dengan apa? Dengan melibatkan ustadznya, yaitu ustadz cinta dan sebagainya. Jadi niat yang baik, punya tujuan yang baik, dilalui dengan cara yang baik. Maka kalau ini sudah dilakukan, maka kebaikan yang akan ada di dalam hidup kita. Masya Allah. Begitu pesan dari lagu ini begitu. Oke. Keref nih. Ku biar pantaskan diriku walaupun tanpamu. Memantaskan diri walaupun tanpamu. Ajaka ini memerankan pada seorang laki-laki yang memantaskan diri dan memang benar-benar fokus bagaimana dia memantaskan diri, kemudian fokus persiapan diri dan sebagainya. Pokoknya
dia yakin dengan begitu maka dia akan dipertemukan sama Allah orang yang sesuai dengan kriteria tadi. Berarti jangan pengen bareng-bareng. Kadang kan ada ini nih, ayo sama-sama memantaskan diri tahajud bareng gitu kan. Itu berarti nggak di lagu ini banget gitu, Cek ya? Iya. Dan Bener-bener. teringat apa yang disampaikan Guru Mulia Buya juga bahwa wahai sahabat-sahabat akhwat semuanya, ingat, anggaplah laki-laki selain suamimu, kalau yang punya suami, itu adalah serigala. Oh. Artinya bukan makna secara arti serigala, tetapi sebuah makna saja bahwa kita harus perlu hati-hati. Laki-laki selain suami kita itu pada prinsipnya membahayakan. Itu entah dia seorang tokoh atau seorang ustadz atau seorang apa, itu jika bukan suamimu kita harus hati-hati, harus menjaga begitu. Karena kemaksiatan itu timbul bukan karena bukan karena dia seorang tokoh dan apa, tapi kan ada kesempatan. Begitu. Bukan cuma niat tapi ada kesempatan Iya, ya. bukan hanya niat tapi ada kesempatan. Masya Allah. Jadi memang ini banyak yang belum tahu nih ya. Kadang orang tuh baik, padahal belum jadi suami, udah ngasih hadiah, udah perhatian. Itu berarti serigala berbulu domba aja ya. Nih kita jadi tambah kepo nih Cek nih sampai paragraf yang bawahnya nih, biasanya semakin ke bawah kan kalau lagu juga semakin dinamikanya naik, semakin klimaks. Nah ini juga lirik juga semakin ke pokok pembahasan Cek ya. Dan Robku yang tahu di hati selalu ada rindu, dirimu yang selalu kuinginkan hadir dalam nyataku. Jadi tidak hanya ingin ya Uce berarti ini ya? Iya, tidak hanya sebuah keinginan, tetapi ada keharusan untuk menjadikan nyata. Gitu. Jadi makanya yang diperankan Ajaka ini betul-betul mempresentasikan dari mulai niat, kemudian punya tujuan, kemudian punya persiapan-persiapan, dan kemudian punya langkah untuk membuat itu nyata di dalam kehidupannya. Yang pada akhirnya ketemulah pasangan yang didambakan. Makanya pantas di sini lirik berikutnya tuh ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Di sana artinya ya sampai titik di mana pasangan itu menjadi halal, sampai akad nikah dan sebagainya. Berarti sahabat itu udah nggak perlu bingung lagi ya, dalam artian nggak mesti ngomong langsung ke orang ya Uce ya. Ya. Kayak yang pernah disampaikan guru kita Guru Mulia Buya ya juga tentang cerdasnya Sayyidah Khadijah Uce ya. Betul. Gimana itu Cek? Saya ini bisanya nyanyi jadi untuk penjelasan takut salah Cek. Gimana itu Cek? Jadi semangat berjuang untuk menjemputmu tapi cara yang elegan katanya. Itu seperti apa Cek? Jadi saya berpesan kepada sahabat-sahabat semua, baik ikhwan maupun akhwat. Jadi di dalam kita punya niat, kita punya tujuan, tapi dengan cara yang baik juga. Dan tidak ada larangan ketika seorang akhwat kemudian memilih. Jadi seorang akhwat itu jangan sampai menunggu dipilih saja. Tapi kita berhak untuk memilih. Enggak kayak Tapi gua memilih, cewek, memilih gitu, dengan enggak? cara yang tapi memilih dengan cara yang elegan, bukan dengan cara wahai ikhwan, mau nggak dengan aku dan sebagainya. Bukan langsung begitu, tapi dengan cara yang cerdas. Gimana tuh? Nah, Sayyidah Khadijah, beliau menginginkan seorang imam, dan waktu itu beliau sudah ada gambaran yaitu Rasulullah, baginda Rasulullah. Kemudian bukan lantas langsung jalan tol begitu, tetapi dengan cara melalui orang kepercayaan, melalui orang yang bisa dipercaya, bahwa untuk berkomunikasi, untuk diteliti sikapnya bagaimana, kemudian kesehariannya bagaimana. Nah, setelah itu komunikasinya lewat perantara ini, perantara yang memang bisa dipercaya, amanah, bisa menyampaikan ya apa adanya. Amanah. Berarti kuncinya ada di kata perantara yang amanah amanah ini. Berarti kalau sekarang mungkin bisa ke ustadz gitu ya. Ya ustadz, Bisa kita atau mungkin bisa ke MGM, ustadz. bisa. Termasuk program MGM ini adalah untuk membantu sahabat-sahabat semua menemukan pasangan yang insya Allah Allah ridho dan sebagainya. Berarti memang MGM ini tidak hanya
untuk mempertemukan itu. Jadi kalau ada yang suka gitu boleh Uce ya. Saya tuh suka sama seseorang, boleh disampaikan ke MGM. Nanti tim MGM akan membantu gitu ya. Dan pokoknya nanti ketemu deh sama Uce dulu, apa permasalahannya diceritakan, nanti Uce akan gamblang bahasnya luar biasa, gamblang. Dan insya Allah di situ, insya Allah selalu ada solusi buat teman-teman semuanya. Insya Allah. Ada adminnya ya di bawah, oke. Di deskripsi dicek aja admin WA MGM, teman-teman. Dan tidak harus ke MGM aja Ustaz ya. Ya. Yang kata kuncinya adalah tadi amanah. Amanah di situ. Ke MGM boleh, selain MGM juga insya Allah kalau amanah itu akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Kita lanjutkan nih Uce. Kukan lukiskan cintaku di hatimu, ku jadikan nyata dengan penuh kemuliaan. Berarti ini dengan cara ini Uce ya? Iya. Dengan cara yang mulia tadi berarti ya? Itu ketika kita sudah menemukan pasangan, ketika kita sudah melukiskan cinta kita di hati Waduh, dalam seorang banget, merinding dah. Seorang yang kita pilih Melukiskan begitu. cinta. Artinya kita sudah halal di situ. Maka kita pesan sama ikhwan-ikhwan semua. Jadi ketika kita sudah menemukan pasangan kita dan sudah mengikrarkan janji dan sudah melukiskan cinta kita di dalam hatinya, ingat, bahagiakan dia, jaga dia, muliakan dia. Dan hidup harus indah. Hidup harus indah. Seperti yang selalu ditekankan sama guru mulia Buya Yahya bahwa hidup nggak bisa ditawar, nggak bisa digeser, harus indah. Karena keindahan di dunia, muqaddimah keindahan di akhirat kelak. Dan sebaliknya. Dan kesuksesan hidup adalah terletak kesuksesan kita di dalam membahagiakan, memuliakan pasangan kita. Wah, ini kayaknya bakal jadi lanjutannya nih Uce ya. Lanjutannya, bocorannya apa nih Uce nih? Kayaknya episode klip berikutnya udah nyambung ke situ Uce ya? Ya, memang alhamdulillah sahabat semua, program MGM ini salah satunya adalah untuk insya Allah qadarullah dan semoga Allah selalu memudahkan. Amin, amin. Setiap 2 bulan sekali nanti insya Allah ada lagu-lagu baru dan semuanya tentang cinta. Cinta yang apa? Cinta yang positif, cinta yang memuliakan, cinta yang membahagiakan. Jadi benar-benar cinta yang indah karena Allah. Jadi nanti alhamdulillah Ajaka juga nanti yang akan membawakan lagu-lagunya dan Masya Allah luar biasa membawakannya. Percayaannya Masya Allah. Mungkin sedikit bocoran mungkin ya Ajaka ya. Boleh nih, ini gimana saya juga. Nanti setelah lagu ini ada Permataku. Jadi Permataku ini setelah Ajaka sudah menemukan pasangannya begitu, kemudian ada ujiannya itu dipisahkan jarak karena suatu keadaannya Ajaka. Dan itu ada kerinduan yang luar biasa. Makanya disinilah pentingnya arti sebuah permata, sebuah istri. Ketika suami istri berpisah, dipisahkan oleh jarak untuk sementara waktu, bagaimana rasanya? Tunggu di lagu berikutnya. Lagu berikutnya. Video klipnya dulu, terus bedah lagunya lagi insya Allah Uce ya. Jadi Masya Allah nih, kita juga yang mau nyanyikan nih udah ini ya, gimana ya, kayaknya lebih dahsyat lagi dari yang pertama. Dan ini Uce sedikit tambahan nih buat teman-teman yang penasaran dengan MGM itu, mungkin langkahnya itu seperti apa setelah chat admin, mungkin nanti gimana Uce, sampai tahap apa gitu? Ya, jadi sekali lagi MGM ini adalah sebuah program untuk membantu sahabat semua, baik dari mana-mana, dari tidak terbatas usia muda, tapi juga usia tua dan sebagainya. Jadi sebuah program untuk membantu menemukan pasangan. Dan ini betul-betul pesan dari Guru Mulia untuk membantu bagaimana umat ini mendapatkan pasangan yang baik dengan cara yang baik. Tidak ada pelanggaran syariat di situ. Dan memang tidak dikenakan biaya apapun di sini. Hanya betul-betul kita bagaimana dengan jalan ini kita bisa menebar manfaat. Begitu. Adapun prosesnya mungkin nanti bisa lewat admin, tetapi ini gambaran sekilas.
ada CV yang dikirimkan, dan CV ini ketika sudah menyampai ke tim akan kita koreksi, begitu akan kita cek dan sebagainya. Kemudian setelah CV sudah masuk akan kita panggil. Gitu. Memang inti dari semuanya adalah bagaimana ketemu dengan kami, ketemu dengan kita. Di situ ada diskusi, di situ ada sharing-sharing dan sebagainya. Karena kita nggak mungkin mempertemukan tanpa kita mengenal. Nah, maka sebelum kita kasih pilihan atau kita proses, kita ada obrolan dulu. Berarti bukan kayak CV-nya diacak-acak keluar Jawa, bukan gitu. Bukan begitu, betul-betul dari hati ke hati. Karena program MGM ini sebenarnya sudah berlangsung hampir 12 tahunan. 12 tahun? Iya, dan mungkin udah ratusan orang yang sudah. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih bisa komunikasi, yang sudah ada. Cucunya udah banyak nih, jangan-jangan. Cucunya udah banyak, cucunya ini. Wah, tersebar. Di mana aja tersebarnya nih? Ya, Sabang dari Merauke, Sabang sampai Merauke. Dari gunung sampai ke laut, Mas. Finalnya nanti kita menunggu istiqoroh dari Guru Mulia Buya Yahya. Begitu. Jadi prosesnya begitu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa chat admin gitu. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman ya di sini tenang, Insya Allah ya, ikhtiar salah satunya boleh dicoba di MGM. Insya Allah nanti dengan tadi yang dijabarkan sama Uce ini menarik sekali, dan itu nggak kayak ngacak-ngacak asal gitu, tapi benar-benar nanti ada ngobrol dari hati ke hati, dan di situ benar-benar Uce itu Insya Allah bisa sedikit banyak bisa tahu karakternya teman-teman dan cocoknya dengan karakternya seperti apa. Dan di sini pun tidak hanya yang single itu ya, dalam artian yang belum pernah, yang udah menikah pun itu banyak Uce ya. Iya. Jadi ada yang meninggal pasangannya, mungkin pengen nikah lagi itu kan, pengen menjaga diri, bismillah gitu. Di sini juga ya kita menjembatani itu ya Uce berarti ya. Betul. Berkaitan dengan tema cinta pada lagu ini, Ajaka, ini ada salah satu mutiara cinta yang dipersembahkan atau yang diciptakan oleh Umi Fairuz. Oh, Masya Allah. Umi, istri dari Guru Mulia Buya Yahya. Mungkin ini akan kita bacakan karena ini indah banget, dan meskipun kita biasa bikin lirik tapi ini saya rekomendasi banget. Wah, ini keren. Jadi Masya menginspirasi banget untuk sahabat-sahabat MGM semuanya. Kita bacakan ya. Yuk kita bacakan. Mutiara cinta dari Umi Fairuz. Satu di antara rahasia Allah untuk hambanya, kita tak pernah tahu siapa jodoh kita. Bisa saja kita telah mengenalnya, bisa juga dia orang yang tak pernah kita jumpa. Dia bisa saja orang yang kita suka, bahkan bisa saja orang yang kita sangat benci padanya. Kita tak bisa mengatur Allah urusan jodoh kita, tapi Nabi telah ajarkan kita cara memilihnya. Jangan pilih dia karena hartanya, karena kita kan terhina. Jangan pilih dia karena rupanya, karena bisa saja kita kecewa. Jangan pilih dia karena ketenarannya, karena tenar bukan jaminan bahagia. Tapi pilihlah dia karena agamanya. Jika dia berakhlak pada Allah yang menciptakannya, jika dia berakhlak pada Nabi tercinta, jika dia berakhlak pada orang tua yang melahirkan dan membesarkannya, jika dia senang berkumpul bersama orang-orang mulia, maka masukkan dia dalam daftar calon jodoh kita. Lalu mintalah petunjuk pada Allah Ta'ala dan memohonlah kepadanya, jika dia jodoh terbaik untuk dunia akhirat kita, semoga Allah mudahkan jalan untuk bisa bersama dalam pernikahan yang penuh barokah. Indah banget ini, insya Allah. Semoga manfaat untuk sahabat MGM semuanya. Sahabat semua, kesempatan kali ini itulah kita sudah membahas bedah lagu tentang Menjemput Jodoh Mulia. Nanti sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Buat sahabat yang suka dengan konten kami, langsung saja subscribe dan nyalakan loncengnya karena penting banget.
kemudian like dan share kepada teman-temanmu terutama yang masih jomblo. Oke, ya. Baik sahabat, kita tadi luar biasa bahas sama Uce mengenai lagu Menjemput Jodoh Mulia dan itu daging semua, benar-benar mencerahkan banget. Dan akhir kata dari kami, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting, slogan MGM. Uce, jangan lupa nih. Siap Uce? Ayo. Ayo. Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.